Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk berdoa, minta tolong Ismail untuk dipimpin berdoa. Ya. Sebelum awal pembelajaran ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ismail. Pak Pakar akan mengecek kehadiran siswa ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Andi ya. Andi kenapa? Sakit. Ada lagi selain Andi? Kenapa? Sakit juga ya. Oke, semuanya bisa berdiri ya. Kita ice breaking dulu supaya kalian bisa semangat, fokus dalam melakukan kegiatan praktikum hari ini. Ya. Oke, semuanya menghadap ke Pak Pakar, perhatikan instruksi Pak Pakar, kita lakukan tepuk semangat ya. Harus ekspresi udah biar semangat. Oke, kita lakukan tepuk semangat. Semangat. Oke, terus untuk kita semua. Sudah kembali ya. Oke, sudah semua, sudah fokus. Kita perhatikan layar monitor di depan ya. Oke, kalian tahu ini tanaman apa? Jagung ya. Organ apa yang ada di foto ini? Batang ya? Batang. Kemarin kita sudah membahas konsep tentang organ. Ada yang tahu organ itu kumpulan dari apa? Sel. Apa? Jaringan, betul ya? Organ adalah kumpulan dari berbagai jaringan atau sekumpulan jaringan. Kemudian menurut kalian penyusun jaringan pada organ batang itu ada apa saja nih? Ada yang tahu? Daun bukan ya? Jaringan apa? Yang pertama ya, yang paling terluar adalah namanya jaringan epidermis. Ya. Kemudian di dalamnya lagi ada jaringan parenchym cortex. Ya. Kemudian di dalamnya lagi ada juga namanya adalah embulur. Kemudian yang terdalam adalah silinder pusat. Tujuan pembelajaran hari ini ya. Setelah melakukan kegiatan praktikum pengamatan awetan preparat jaringan tumbuhan, siswa diharapkan mampu. Yang pertama adalah mendesain dua struktur jaringan pada tumbuhan dengan kreatif ya. Jadi kalian nanti menggambar jaringan yang kalian amati menggunakan media mikroskop. Kemudian membuat laporan pengamatan ya dalam bentuk LKPD dengan kreatif ya. Kemudian manfaat atau motivasi ya. Setelah kalian mempelajari atau melakukan kegiatan praktikum jaringan tumbuhan, diharapkan kalian mampu mengetahui struktur jaringan penyusun pada tanaman dikotil dan monokotil. Kemudian mampu membedakan struktur penyusun jaringan pada tanaman dikotil dan monokotil. Ya, harapannya atau manfaatnya kalian ada dua ini. Video pembelajaran ya mengenai perbedaan tanaman jaringan dikotil dan monokotil. Kali ini kita akan mempelajari perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Let's check it out. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang jumlah keping bijinya hanya satu, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang keping bijinya berjumlah dua. Untuk tabel perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil bisa dilihat pada tabel berikut ya. Oke, kemarin Pak Pakar sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Teman sebelumnya, apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah ya, sudah sesuai ya. Tidak ada yang salah kelompok ya. Oke, kalau sudah, sekarang Pak Pakar akan menjelaskan kegiatan praktikum kali ini ya. Setelah kalian tadi mencermati ini ya, sudah dicatat belum? Belum, sudah. Ada yang sudah dicatat ya? Jadi sudah dicatat perbedaan tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Ya. Pak Pakar akan membagikan LKPD.
di dalam LKPD itu terdapat petunjuk praktikum apa sih yang akan kalian lakukan saja pada kegiatan ini ya. Oke, masing-masing kelompok mendapatkan satu LKPD ya. Oke, bisa kalian cermati baca-baca dulu ya. Di situ ada petunjuk praktikumnya. Untuk lembar pertama, lembar keduanya ada lembar kegiatan kalian yang akan kalian lakukan pada hari ini ya. Oke, sudah kalian terima semua LKPD-nya, sudah kalian baca. Untuk kegiatan praktikum kalian ya, kalian akan mengamati struktur dan fungsi pada jaringan tanaman dikotil dan tanaman monokotil ya. Jadi nanti untuk kelompok ganjil ya, kelompok ganjil yaitu berarti kelompok 1, 3, dan 5, kalian amati ya preparat awetan, akar, dan batang ziames atau jagung ya. 1, 3, 5 kalian amati ziames atau jagung. Kemudian yang kelompok genap nanti kalian amati preparat awetan pada aracis bugia, pada akar dan batang ya. Kemudian kalian cermati LKPD-nya ya. Kalian baca petunjuk praktikumnya, kemudian ya kalian cetuskan atau tuliskan hipotesis atau dugaan sementara ya. Pada LKPD itu kan ada kalian suruh menuliskan hipotesis atau dugaan sementara mengenai struktur jaringan pada tanaman dikotil dan monokotil yang akan kita lakukan atau praktikan pada hari ini ya. Silahkan kalian bisa ambil kotak preparatnya di bagian kiri ya, silahkan ya. Silakan ya. Ya. Satu kelompok satu ya. Dan silakan kalian perhatikan di depan. Ini adalah QR kode bahan ajar yang bisa kalian jadikan referensi untuk mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang gunanya nanti untuk kegiatan praktikum hari ini ya. Silakan bisa di-scan semuanya ya. Pak Ustaz kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk kalian mengerjakan pengamatannya, sekaligus setelah kalian melakukan pengamatan, kalian gambarkan preparatnya ke dalam lembar pengamatan dan kalian tuliskan jawaban di dalam lembar diskusi ya. Semuanya ada di dalam LKPD. Silakan ya. Ya, terus sambil digambar ya. Ayo didengar. Kelompok ganjil, akar dan batang ziames. Kelompok genap, akar dan batang aracis hipogia. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Satu tadi dapat apa? Batang siamis sama akar ya? Akarnya ya. Kelompok ganjil ya? Sedang menggambar ya? Iya. Menggambar apa ini nak? Akar. Akar siamis ya? Akar. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 ya? Dapat apa tadi? Kelompok 4? Aracis. Akar dan batang aracis bogia ya atau kacang tanah. Sudah ketemu semua ya? Iya. Sudah digambar juga, sekarang sedang mengerjakan LKPD-nya ya? Iya. Oke, bisa diselesaikan ya. Oke ya, waktu untuk melakukan pengamatan dan juga kalian mengisikan LKPD sudah habis ya. Sudah habis, sekarang kita melakukan pemaparan atau presentasi hasil dari pengamatan dan kalian mengisikan lembar diskusi pada LKPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok
praktikum pada hari ini. Diskusi kami menghasilkan yang pertama, berdasarkan struktur jaringan tumbuhan yang kalian amati termasuk dalam kelompok tumbuhan dikotil atau monokotil, jawabannya adalah dikotil karena tipe fasisnya adalah lateral terbuka atau teratur melingkar simat. Saya. Ya, silakan siapa bisa memberikan tanggapannya dari kelompok 4. Apa fungsi kambium dari batang Aracis hypogea? Baik, siapa atas pertanyaannya? Jadi, berfungsi menyusun sulap dan peluang. Dua, membawa hasil yang diperoleh dari fotosintesis dari daun dan kemudian dikirim ke seluruh bagian pada tumbuhan. Oke ya, bagus sekali. Pertanyaan dari Sapa dan tanggapan dari Nuris. Mungkin ada lagi dari anggota kelompok lain ingin menanggapi pemaparan dari kelompok 4? Tidak ada? Tidak. Ya, sudah paham semua ya? Ya. Ya, sudah bagus sekali pemaparan dari kelompok 4. Bisa kalian tutup dan kalian kembali ke tempat. Sekarang Pak Pekar minta untuk perwakilan yang mengamati diames, akar dan batangnya. Ada dari kelompok ganjil ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD praktikum jaringan tumbuhan. Mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, menyimpan cadangan makanan. Akar pada tanaman berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Selain itu, bagian ini bisa membuat tumbuhan berdiri kokoh. Demikian dari hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan atau kritik? Ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dira Naila. Ingin bertanya, apa fungsi jaringan epidermis pada akar Giamais? Epidermis adalah jaringan terluar pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diteruskan ke korteks. Beri aplaus untuk kelompok. Kembali ke tempat. Oke, bagus sekali ya dari pemaparan dari kelompok 4 dan juga dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 juga aktif sekali juga kalian memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Sekarang setelah kalian melakukan kegiatan praktikum kemudian melakukan pengisian LKPD-nya, di situ ada lembar pengamatan kan. Nanti kalian sudah kalian gambar preparat yang kalian lihat di mikroskop, nanti kalian lampirkan di dalam pelaporannya ya. Silakan perhatikan di depan ya. Di sini ada organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar ya. Kalian tadi ngamati akar ya. Akar itu ternyata berfungsi yang pertama adalah menambatkan tumbuhan ya. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Izin menyimpulkan Pak Pakar. Iya, silakan berdiri. Perkenalkan nama kamu, Nok. Perkenalkan, nama saya Tias Agus Sugantia, nomor absen 33. Kali ini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu ada perbedaan struktur dan fungsi jaringan pada tanaman dikotil dan monokotil. Dikotil tipe fasisnya adalah kolateral terbuka atau teratur melingkar. Sedangkan monokotil kolateral tertutup atau tersebar tidak teratur. Tia sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk melakukan refleksi kegiatan belajar kali ini ya, kalian bisa lihat, bisa klik link kuisis ya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Ada beberapa pertanyaan di sana ya. Di grup sudah saya share, kalian bisa klik link kuisisnya. Apakah ingin memberikan rencana tindak lanjut untuk pertemuan minggu depan ya? Untuk pertemuan minggu depan kita akan ganti materi, kita akan membahas mengenai materi jaringan pada hewan ya. Oke, kalian bisa baca-baca dulu mengenai materi tersebut di buku biologi kalian. Siap? Siap ya. Oke, kalau sudah mungkin ini di penghujung pertemuan kita ya. Untuk supaya pertemuan kali ini bermanfaat, bisa kalian temui manfaatnya, bisa kalian nanti aplikasikan di kehidupan selanjutnya ya.
kita bisa akhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, doa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Oke, yang sekian dari Pak Pakar. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan materi baru. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan Pak Pakar yang kurang berkenan. Pak Pakar akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.